Hello everyone, let me introduce myself. My name is Fadila Laila and my student ID is 25311-098. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tanggung jawab sosial, perusahaan, dan etika manajerial bagian dari mata kuliah manajemen bisnis di Universitas Teknokrat Indonesia. Materi ini membahas bagaimana perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini menjadi semakin penting di era globalisasi, di mana informasi tersebar dengan cepat dan perilaku perusahaan bisa langsung berdampak pada citra mereka. Kita akan membahas beberapa hal mulai dari pengertian tanggung jawab sosial, pandangan klasik dan sosial ekonomi, keterkaitan dengan kinerja ekonomi hingga manajemen berbasis nilai dan penghijauan manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR adalah kewajiban bisnis untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari setiap aktivitasnya. Artinya, setiap keputusan yang diambil perusahaan harus mempertimbangkan bagaimana hal itu mempengaruhi masyarakat, karyawan, dan lingkungan sekitar. Contohnya, sebuah pabrik yang memproduksi tekstil. Jika pabrik ini membuang limbahnya sembarangan ke sungai, dampaknya jelas pada lingkungan dan masyarakat. Namun, jika pabrik tersebut memasang sistem pengelolaan limbah yang baik, maka perusahaan tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga membantu menjaga kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan kata lain, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari profit, tetapi juga dari kontribusinya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam dunia bisnis, terdapat dua pandangan utama terkait tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu pandangan klasik dan pandangan sosial ekonomi. Pandangan klasik melihat perusahaan sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan semata, sedangkan pandangan sosial ekonomi melihat perusahaan sebagai bagian dari integral dan dari masyarakat. Perbedaan pandangan ini mempengaruhi cara manajemen mengambil keputusan. Misalnya, perusahaan yang menganut pandangan klasik mungkin menolak investasi pada kegiatan sosial karena dianggap menambah biaya. Sebaliknya, perusahaan dengan pandangan sosial ekonomi akan menganggap kegiatan sosial sebagai investasi jangka panjang untuk reputasi dan keberlanjutan bisnis. Pandangan klasik menyatakan bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial manajemen adalah memaksimalkan keuntungan. Dalam pandangan ini, kegiatan sosial dianggap menambah biaya bisnis. Kemudian biaya tersebut biasanya dibebankan ke konsumen melalui harga produk. Kemudian fokus utama perusahaan adalah profit semata. Contoh, beberapa perusahaan manufaktur di awal abad ke-20, terutama di Amerika, menekankan produksi dan profit tanpa banyak memperhatikan dampak sosial. Karyawan bekerja dalam kondisi yang tidak ideal dan limbah dibuang tanpa pengelolaan. Namun, seiring waktu, pandangan ini mulai ditinggalkan karena masyarakat dan konsumen semakin kritis terhadap etika perusahaan. Pandangan sosial ekonomi melihat perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Dalam pandangan ini, perusahaan bukan hanya institusi ekonomi, tetapi juga sosial. Manajemen memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Bisnis tetap mengajar keuntungan, tapi tidak mengabaikan dampak sosial dan lingkungan. Contoh nyata, perusahaan seperti Unilever menjalankan program CSR yang luas, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan. Hal ini bukan hanya membantu masyarakat, tetapi juga meningkatkan brand loyalty dan citra perusahaan. Dengan kata lain, keuntungan tetap penting, tapi bukan satu-satunya tujuan. Tanggung jawab sosial menjadi bagian dari strategi bisnis jangka panjang.
Keterlibatan sosial perusahaan terdiri dari 3 konsep. Yang pertama, kewajiban sosial, yaitu memenuhi tanggung jawab ekonomi dan hukum. Misalnya, membayar pajak, mematuhi peraturan, dan memastikan keselamatan kerja. Yang kedua, responsivitas sosial, kemampuan perusahaan beradaptasi dengan perubahan sosial. Contohnya, menyesuaikan kebijakan kerja pada pandemi atau meningkatkan kualitas produk sesuai permintaan konsumen. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Komitmen jangka panjang untuk membantu masyarakat dan menjaga lingkungan. Misalnya, program penanaman pohon tahunan atau pelatihan kerja bagi masyarakat sekitar. Konsep ini menekankan bahwa CSR bukan hanya sekedar proyek semata, tetapi juga bagian dari strategi perusahaan yang berkelanjutan. Berbagai penelitian menunjukkan hubungan positif antara CSR dan kinerja ekonomi. Perusahaan akan aktif dalam bertanggung jawab sosial cenderung memiliki citra positif di masyarakat, mendapatkan loyalitas konsumen yang lebih tinggi, mampu menarik talenta terbaik karena reputasi yang baik. Meskipun ada biaya di awal, investasi CSR tidak merugikan perusahaan dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, CSR dapat menjadi strategi pemasaran yang efektif, misalnya program Go Green yang sekaligus menghemat biaya energi dan meningkatkan brand awareness. Manajemen berbasis nilai menekankan pada nilai-nilai kebersamaan dalam organisasi. Nilai ini bertujuan untuk pedoman pengambilan keputusan, misalnya dalam memilih supplier yang etis. Kemudian, membentuk perilaku karyawan agar lebih bertanggung jawab dan profesional. Selanjutnya, membangun semangat kerja tim, karena semua anggota memahami visi yang sama. Kemudian, mempengaruhi kegiatan pemasaran, misalnya promosi produk dengan pesan etis. Contoh perusahaan seperti Patagonia menekankan nilai keberlanjutan dalam semua aspek bisnis, mulai dari produksi hingga pemasaran, sehingga membangun loyalitas pelanggan dan tim yang solid. Penghijauan manajemen menekankan bahwa keputusan perusahaan berdampak pada lingkungan. Pendekatan yang bisa dilakukan yang pertama adalah hukum, mematuhi regulasi lingkungan. Yang kedua, pasar mengadopsi produk ramah lingkungan untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang ketiga, pemangku kepentingan, melibatkan masyarakat dalam proyek lingkungan. Yang keempat, aktivisme. Inisiatif sukarela seperti penanaman pohon atau pengurangan plastik. Contohnya, Toyota dengan lini mobil hybrid mereka bukan hanya mematuhi regulasi, tetapi juga menawarkan produk yang ramah lingkungan sekaligus menciptakan citra positif. Kesimpulannya, tanggung jawab sosial, perusahaan, dan etika manajerial menuntut perusahaan untuk tidak hanya fokus pada lingkungan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Kemudian, penerapan nilai etis, CSR, dan kepedulian lingkungan dapat mendukung keberlanjutan perusahaan dalam jangka waktu panjang. Kemudian, dengan bisnis yang etis, perusahaan tidak hanya mendapat keuntungan ekonomi, tetapi juga kepercayaan masyarakat, loyalitas, dan citra positif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.